Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram bi Bakkah ilal masjidil aqsa bi Palestin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada hari yang indah ini, walaupun suasana masih pandemik, ada epidemik, ada endemik, masih suasana COVID-19, saya yakin setelah Pak Dirut kita divaksinasi, semoga cepat berlalu dan Allah memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Kita berdoa hari ini semoga Allah selalu memelihara kita dalam mewujudkan ketaatan, meraih iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Nabi pernah bicara dalam sebuah statementnya, Inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, Rajab. Coba ada satu debate question, pertanyaan besar kita, Agus Dermawan. Kenapa Rajab bulannya Allah? Tadi dalam Sirah An-Nabawiyah mengatakan bahwa di dalamnya ada satu peristiwa yang sangat besar, amat sangat besar, yang tidak bisa dijangkau dengan otak manusia kecuali hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari Haram ke Aqsa, Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke Rafraful Ahdar, ke Mustawa, merinding saya. Enggak pakai setengah malam, hanya sepertiga malam saja Nabi udah kembali ke bumi lagi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Cukup maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Haram Mekah, Aqsa Palestina, Sidratil Muntaha, dan sampai masuk ke the Dome of the Rock itu di Palestina. Ada kubah batu yang berwarna kubah emas itu, di bawahnya kita lihat, dan Jibril waktu itu stop, nggak sampai naik ke atas. Nabi berangkat wa ilal muntaha rufi takriman wa sami'tan nida, dan di sana Nabi Muhammad diangkat, diberangkatkan Allah. Dalam Sidratil Muntaha itu Nabi wa sami'tan nida, mendengar panggilan Allah, dan Nabi berucap kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi waktu itu, histori mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dan Allah memanggil Nabi dengan ucapan kalimat hormat, assalamualaikum. Ayo sama-sama, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Dermawan, bukan saya nggak bersama-sama, karena jamaahnya cuma distancing, Kiai, nggak banyak banget. Jadi alhamdulillah suaranya nggak kedengeran, tapi it's okay, no problem. Waktu Allah mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan Nabi menjawab dengan ucapan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera buat kami dan buat hamba Allah yang soleh dan solehah macam kita semua. Alhamdulillah. Nabi Pak Dirut dulu sudah ingat sama umatnya macam kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Cuman kadang-kadang maaf ya, Nabi ingat pada umatnya, tapi umatnya kadang lupa sama nabinya. Isra Mi'rajnya diperingatin terus, Maulid Nabi diperingati, tapi tetap aja subuh kesiangan terus, Zuhur kesibukan, Asar serba tanggung, Maghrib kecapean, Isya bagus pada ngaku ya semuanya ya, ketiduran katanya.
Betapa pentingnya sholat, justru orang yang nggak pernah sholat, merinding lagi saya itu, termasuk orang yang sombong yang nggak mau sujud di hadapan Allah. Sholat tiang agama. Siapa yang sholat dia menegakkan agama, siapa yang nggak sholat dia penghancur agama. Makanya kita introspeksi deh, tolong kita tafakur, tadabur, tasyakur. Kenapa kok maaf gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, gunung Merapi, semburan lumpur, Gunung Merapi Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana. Coba deh kalau kita introspeksi ke dalam bahwa kita, Allahu Akbar ya Rabb, kurang dekat sama Allah. Kalau kita flashback ke belakang, coba ke bed, ada surahnya Saba, surah ke-34, ayatnya 15, 16, 17. Sebetulnya negeri Saba itu adanya di Yaman. Negeri Saba adanya di Hadramaut di Yaman, dulu dipimpin oleh seorang Ratu Bilqis zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adanya di Palestina, kemudian negeri Saba adanya di Yaman yang dipimpin oleh seorang Ratu Bilqis, yang dibuat Pak Dirut satu bendungan Sa'dul Ma'rib. Bendungan yang besar banget, dibuat irigasi, sehingga yang namanya negeri Saba itu Masya Allah subur. Sebelah kanan 180 derajat istilahnya itu, ada janatani ayamini wasimal, ada dua kebun, sebelah kanan 180 derajat subur, sebelah kiri 180 derajat, Masya Allah subur. Akhirnya 360 itu Masya Allah. Negeri Saba suburnya bukan main. Indonesia nggak kalah, subur juga. Makanya negeri Saba dikatakan Allah adalah, silakan kulu mirizki rabbikum, makanlah dari rizki Tuhanmu. Allah maksudnya makan. Indonesia makan subur, gemah ripah sama. Sabah juga subur, Indonesia subur. Tetapi pas habis dimakan jangan lupa waskurulahu. Tuh tadi ayahanda mengatakan la in syakartum la azidannakum. Waskurulahu. Udah kamu makan rizki Tuhanmu, jangan lupa waskurulahu, hendaknya kau bersyukur baginya kepada Allah, kepada Tuhanmu atas rezeki yang kita makan. Waskurulahu, waskurulahu. Nah, habis waskurulahu, ayahanda menerangkan surah Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ditambah sama Allah. Amin dong. Enggak syukur, azab Allah amat pedih dan sakit. Nauzubillah min zalik. Makanya bapak-bapak tolong, kalau bersyukur akan nikmat yang sudah ada Allah tambah. Makanya syukuri nikmat istri yang sudah ada di rumah. Kalau bapak bersyukur akan nikmat istri yang sudah ada di rumah, nanti Allah tuh mulai dah ditambahin rezekinya buat istri di rumah. Para pemirsa, bukan istrinya tambah. Ini salah interpretasi lagi nih. Waskurulahu, ternyata pas habis ayat itu waskurulahu, sebelahnya tuh ada ayat tuh dikatakan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negerinya subur makmur, rakyatnya pemimpinnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'rodu, ternyata maaf, negeri Saba itu mereka semua berpaling, tidak bersyukur. Ternyata Masya Allah, Allah kirimkan musibah besar di bendungan Sa'dul Ma'rib di Saba itu, negeri Saba. Satu beberapa tikus besar sebesar anggora, maka digerogoti itu bendungan yang namanya bendungan jebol, banjir besar. Sa'dul Ma'rib itu jebol, banjir besar. Masya Allah, akhirnya maaf, tidak subur lagi. Demikian Indonesia, maaf ya, kalau tidak bersyukur, berpaling, saya khawatir meledak di mana-mana. Coba. Tapi saya yakin Asabri ini semoga ya Rabbana ya Karim, saya melihat ini wajahnya ahli surga semua nih. Kelihatannya ini Masya Allah, wajhun malih, wajahnya bersinar walaupun ditutup dengan masker, wajahnya bersinar semua ini. Saya bisa baca hati orang. Ini semuanya kelihatannya ini
ahli sorga semuanya. Kelihatannya tetap bilang amin. Kok diam-diam baik, tetap amin. Kenapa ahli sorga wajhun malih? Saya bisa baca wajhun malih, wajahnya bersinar berseri-seri, cakep. Kenapa? Karena inner beauty, hatinya juga cakep. Hatinya cakep. Coba, makanya Allah kirim Nabi Muhammad berupa wahyu. Nabi ngomong tidak berdasarkan ngomong sembarangan, berdasarkan wahyu. Amin dong. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, saudaraku yang terhormat, makanya satu izin sholat jangan sampai kita tinggalkan. Ittaqil haitsuma kunta. Katanya kita kan mau mewujudkan ketaatan untuk mengaplikasikan, merealisasikan iman dan takwa serta akhlakul karimah. Makanya Rasul mengatakan Rajab bulannya Allah, dalamnya ada perintah sholat. Alhamdulillah. Yang kedua nih, wa Sya'ban syahri. Sya'ban nih sekarang bulan Sya'ban, bulanku. Nabi 1 minggu ayahanda, 1 minggu mau Ramadan, itu hari Jumat waktu itu di bulan Sya'ban. Mau tahu nggak? Sebelum Nabi Muhammad puasa Ramadan, Nabi itu puasa yang namanya Ayyamul Bid, puasanya Nabi Adam alaihissalam. Itu yang namanya 13, 14, 15, ya. Dan juga yang kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia puasa yang namanya Muharram, yaitu Asyura 10 Muharram. Dulu puasa kalangan Yahudi, tapi Nabi mengatakan, saudara, sebetulnya ini puasa Muharram bukan puasamu, puasa aku, orang-orang yang Muslim. Tetapi waktu itu ada kesamaan. Ternyata pada saat Sya'ban, di tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, maka turun ayat yang berfirman Allah, wahyu turun dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Nah, pas di bulan Sya'ban itu Nabi menyongsong nih untuk tahun-tahun berikutnya, menyongsong daripada Ramadan. Saat itu Ramadan mau tiba satu minggu. Ternyata Masya Allah, Nabi mau khutbah Jumat. Ini histori sudah populer. Waktu Nabi Muhammad naik ke tangga yang pertama, di mimbar pertama, dia naik, ternyata bu'dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu faqultu amin. Masya Allah, celaka dan rugi bagi orang yang mendapatkan puasa Ramadan sebulan penuh full time, tetapi maaf, amal ibadah saumnya nggak diterima Allah. Ternyata fakultu amin. Nabi naik tangga 1, melangkah ini tangga 1, dia Nabi mengatakan amin, megang tongkatnya. Naik lagi tangga yang kedua, anak tangga yang kedua, Nabi pun berkata amin. Naik lagi Nabi untuk naik ke tangga anak tangga yang ketiga, Nabi pun mengatakan fakultu amin. Selesai khutbah Jumat waktu itu menyongsong Ramadan, itu sahabat kan dengar, langsung dia interupsi. Pas udah usai sholat turun, Masya Allah, Rasul tadi mengatakan amin 3 kali, ada apa gerangan? Sewaktu saya naik ke tangga 1, ternyata Jibril alaihissalam turun membisikkan kalimat doa. Apa doanya? Ya Allah ya Tuhan kami, ternyata merugi dan celaka bagi orang yang apabila disebut namamu wahai Nabi Muhammad, dan orang itu enggak menyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, enggak mengatakan salawat kepadamu. Yang kedua, celaka ya Allah ya Tuhan kami, kata Jibril, Nabi fakultu amin. Dan merugi bagi orang yang di dalam rumahnya ada orang tua, mama, ibunya yang melahirkan, ayah yang menempa, yang mengkader kita. Ternyata ibu yang melahirkan hidup dalam satu rumah itu anak tidak mendapatkan surga, artinya mendapatkan maaf, kedurhakaan. Kenapa? Enggak peduli kepada kedua orang tua. Nabi pun fakultu amin. Coba deh renungkan saudara yang terhormat. Baru yang ketiga fakultu amin. Kenapa? Yang ketiga adalah pada saat mendapatkan Ramadan, puasa saum Ramadan, ternyata Masya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata amin pula. Jibril berdoa, rugi bagi orang yang mendapatkan puasa Ramadan, puasanya enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah ya Tuhan kami,
Hari ini saya yakin ini banyak sekali malaikat-malaikat Allah yang turun di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, ahli jannah firdaus. Kenapa? Karena ini semua dikatakan kata Nabi sebagai tamannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya farta'u, hendaknya kamu singgah, mampir ke taman surga itu. Saudaraku yang berbahagia, dan hari ini juga mari sama-sama kita introspeksi, kita konsolidasi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu gemar bertobat di hadapan Allah, karena iman dan takwa kita raih menyongsong datangnya Ramadan. Dan hari ini adalah memang peringatan Isra dan Mi'raj. Intinya adalah 5 waktu sholat jangan ditinggalkan. Saudaraku yang terhormat, ibu-ibu, saya mau tanya, semuanya ingin ya semuanya masuk surga? Kurang semangat pada puasa? Belum kan? Masuk surga mau semuanya? Bagus. Kalau ibu semua semangat se-Indonesia mengatakan mau ke surga, tolong izinkan suaminya untuk bersedekah. Kawin lagi, awas ya. Yang di pojok itu kawin lagi, dia bilang ya. Izinkan suami untuk beribadah, bersedekah. Kenapa? Sebab waktu kita dilahirkan ke alam dunia tidak ada nuqtatun sauda, nggak ada bintik hitam dosa. Kita nggak ada dosa, suci, bersih, baby. Tapi membesar kemudian sekarang kita punya dosa. Makanya sebelum datang kematian tiba, sebelum datang kita menyongsong Ramadan, hendaknya kita introspeksi, konsolidasi, benahin di bulan Sya'ban ini menyongsong datangnya Ramadan. Kenapa saya berucap seperti ini? Karena sekarang di bulan Sya'ban. Wa Sya'ban syahri. Masya Allah. Dan hari ini juga mari sama-sama kita kompetisi, kita tafakur, tadabur dan tasakur. Saya minta dimaafkan, Sya'ban menyongsong datang Ramadan yang tercinta. Ayo kita bina, kita arrange. Bapak kebet surahnya Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 133. Yang bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya melihat mendengar judulnya adalah iman, meraih iman dan takwa, tambahkan akhlakul karimah. Surah Ali Imran surat ketiga ayatnya 133 dan 134. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, sebelum perkara kematian datang tiba dan sebelum datangnya besok Ramadan, yuk kita wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hendaknya saudara bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Amin semuanya. Menuju ampunan Tuhanmu, dan semoga saudara Allah setelah kita menuju ampunan Tuhanmu Allah, dan Allah memberikan solusi berupa surga seluas langit dan bumi, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yuk diberikan buat orang-orang yang bertakwa macam kita semua. Amin dong. Orang yang beriman macam kita semua, amin. Tanya Agus Dermawan interupsi. Saya mau tanya, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Sedangkan puasa besok Ramadan, sedangkan tema hari ini meraih iman dan takwa. Orang yang iman yang takwa itu yang bagaimana Agus Dermawan? Hendaknya adalah kata Allah firman-Nya tadi surah Ali Imran 133 134. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yang menginfakkan hartanya saat lapang maupun sempit, suka maupun duka. Tidak hanya harta benda, tapi jiwa dan raga diinfakkan untuk agama Allah. Kemudian yang kedua, orang yang takwa itu yang bagaimana Agus Dermawan? Wal kaziminal ghaiz, adalah orang yang menahan amarahnya, apalagi menyongsong datang Ramadan, saling memaafkan di antara kita. Dan ada beberapa ustadz menceritakan menyongsong Ramadan nggak diterima amal ibadah puasanya. Kenapa? Karena lantaran punya dosa besar kepada ayah bunda, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, silang sengketa antara suami istri. Yang ketiga, ternyata nggak tegur sapa, hidup bertetangga dengan tetangga. Bertahun-tahun dia bertahan, nggak pakai nyapa, nggak pakai baik. Ternyata masya Allah. Yang ketiga, wal afina anin nas, hendaknya orang beriman bertakwa adalah saling memaafkan di antara kita semua, insya Allah. Yuk, pertama kita bertafakur, ya.
Kedua, kita bertadabur. Yang ketiga, kita bertasyakur. Tafakur artinya berpikir bahwa dunia hanya sesaat saja. Tadabur, introspeksi diri, benahi jiwa kita masing-masing bahwa kita pasti punya salah, punya ronda, punya noda. Saling memaafkan di antara kita semua menyongsong datangnya Ramadan dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Baru yang ketiga adalah jangan lupa setelah kita berdoa dan berdoa, tafakur, tadabur dan tasyakur, perbanyak kita terima kasih akan nikmat yang Allah telah berikan. Coba kalau kita sadar ayahanda bahwa di rumah sakit kemarin saya banyak sekali melihat pas musim panas ayahanda, musim hujan, panas dia hujan lagi. Termasuk kita kemarin agak meriang dikit, agak meriang. Kenapa? Itu yang dikatakan health is better than wealth, bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Kalau udah sakit, masya Allah, orang datang ke rumah sakit nengok kita, yang kita lihat hanya orang-orang sehat dan kita keluar air mata dan kita berkata mohon doanya sambil kita menangis. Kenapa? Karena di depan mata kita ada satu tulisan kata ucap mati. Sakit aja, maaf, ternyata masya Allah mahal banget. Sampai orang Arab mengatakan asehah ayat agla minad dunia wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia, masya Allah. Merinding lagi kita kalau ngomong soal kesehatan, begitu mahal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oksigen pun mahal yang kita hirup. Mari saudara, karena waktu sudah jam 2:30 lewat dan menjelang waktu asar, oleh karena itu kita baca Fatihah. Semoga Allah memberkahi hari ini. Dalam waktu kesimpulan tidak lain adalah Isra Mi'raj. Mari kita tingkatkan frekuensi iman takwa kita. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan, walaupun kita berada di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dalam menyongsong di bulan Sya'ban ini, tingkatkan frekuensi juga untuk taubatan nasuha. Semoga saum Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu yang terhormat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.